Hari ini kita masuk ke materi mind mapping. Jadi bagaimana caranya seorang desainer itu bisa memetakan sebuah konsep di pertemuan 3 kita. Kemarin kan kita udah tahu ya bahwa desainer itu harus punya skill-skill khusus, baik skill yang eksternal maupun skill yang internal. Maksudnya apa? Skill yang dari dalam diri atau skill yang faktor lingkungan. Dan bagaimana cara kita dapetin? Selain bersosialisasi ya kita harus bisa mengoperasikan berbagai macam tools yang ada. Tapi kita kan bukan tukang, kita malah ini desainer. Jadi kita nggak cuma menjadi tukang, makanya kita harus bisa lebih mendalami secara konsep. Nah, bagaimana caranya kita membreakdown konsep dari awal? Nah, ini kita belajar istilah mind mapping. Kalau kita ngomongin mind mapping, berarti kita ngomongin istilah outline, peta konsep, dan studi kasus. Bagaimana caranya kita bisa mengenal sebuah permasalahan, dan kita juga bisa memetakan permasalahan tersebut dalam segmen tertentu. Kalau kata Nibuza, bahwa pemetaan pikiran ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kegiatan berpikir dari seorang dari yang tadinya satu arah menjadi ke segala arah, serta dapat mengambil berbagai macam pikiran di dalam berbagai sudut pandang. Mind mapping sendiri sebenarnya mengembangkan cara berpikir yang bercabang-cabang dan juga kreatif. Nah, ini lagi ya literasi ya. Jadi sebelum kita masuk ke pengertian atau dijelasin secara gambaran, Ibu kasih tahu literasinya dulu. Ibu kasih tahu secara geografisnya dulu. Kalau menurut Caroline Edward bahwa yang paling efektif dan efisien dalam memasukkan atau mengeluarkan berbagai macam data atau informasi dari otak, di mana tersebut merupakan sebuah sistem alami yang dilakukan oleh sistem otak manusia. Sekarang kita ngomongin, tadi kita udah ngomong tentang konsep dan mind mapping kalau menurut sebuah perkataan. Nah, peta konsep sendiri sebenarnya ada beberapa bagian. Yang pertama ada peta konsep hierarki, peta konsep laba-laba, ada juga peta konsep bagian alir. Kalau peta konsep hierarki ini biasanya menunjukkan turunan berpikir dari sebuah kata kunci yang diturunkan menjadi hierarki atau tahapan berpikir. Nah, jadi kita kalau misalnya ngomongin mind mapping, kita harus tahu istilah yang namanya key visual. Ini kalau kita ngomongin mind mapping untuk DKV, jadi hierarki kita harus tahu kata kuncinya dulu. Alias kata kunci ya, ini kalau DKV Kolonial itu biasanya dia ngomongin kata kunci atau key project. Jadi harus ada key dulu sebelum kita mulai. Contoh kalau kita ngomongin ayam ini sebagai kata kunci, bukan brand, bukan objek. Dia hidup, ternak, jenis. Nah ini kalau ayam itu dibagi jadi beberapa bagian, misalnya ayam kampung, ayam potong, terus ayam boiler. Kalau jenis ini bisa masuk ke ayam waswari, bergaisa, cimani. Tapi kalau ayam mati ini biasanya masuknya ke ayam potong, bisa digoreng, tipenya dibungkus asam manis, terus jadi bumbu Bali, bumbu balado. Terus kalau dia mati sendiri bisa jadi ayam cireng ya. Nah makanya sebenarnya di dalam ayam itu sendiri juga bisa masuk ke beberapa hierarki. Ada lagi peta konsep yang menuju ke arah laba-laba ya. Jadi lebih ke penjabarannya. Dan key visual ini dia masuk ke penjabarannya. Dikembangkan secara berurusan sampai kata kunci jauh dari kata kunci pertama. Contoh kalau kita ngomongin flora dan fauna, dia menyebar lebih dari ini lagi ya, di kelompok-kelompokin lagi. Langsung dia bisa jadi bunga atau bisa jadi buah. Flora itu ada biji dan tanpa biji. Nah nanti kita bisa tertarik ke bagian-bagian ini. Lalu ada lagi peta konsep alir-alir. Ini menunjukkan penjabaran kata kunci yang dikembangkan secara alur tanpa tahapan proses. Contohnya kayak kuliner, itu bisa jadi nasi, terus kita alurnya bisa jadi
diolah, terus bisa jadi ditanak, digoreng atau dipanggang, atau bisa jadi topping pakai daging, kuah, rawon ya. Terus kalau daging itu bisa jadi beberapa bagian, ada ayam, sapi, terus ada seafood gitu ya kan, bisa jadi dibakar, diiris, digincang, dihan, dan tergantung. Jadi tentukan produk atau nama jenis yang mempresentasikan satu kata kunci tersebut. Itu tadi pembahasan secara teoritis. Ini pun mau jelasin lagi biar lebih paham. Itu tadi secara teoritis, ada literasi dan buku-bukunya. Sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan dari PMMP atau peta konsep itu sendiri. Ya, kita contoh dulu ya. Kita ngomongin peta konsep atau mind mapping. Kita ngomongin bagaimana caranya menggambarkan sebuah visual. Sekarang kita ngomongin contoh kasus ya. Di sini kita ngomongin mind mapping dari contohnya. Ini contoh ya, cewek piknik. Nah, coba kita beritahu si cewek piknik ini ya. Bagaimana caranya si cewek piknik ini kita telusuri backgroundnya. Contoh, misalnya dia lebih gimana? Kompetitif ya. Contohnya seperti ini, lebih kompetitif. Contohnya, cewek lain pakai bedaknya selapis-selapis. Gue kan cuma pakai bedak bayi aja. Tapi bilang kita kalau dia cuma pakai bedak bayi. Atau misalnya gini, kuku. Ya mungkin kuku itu dari bedak ini kuku. Kalau cewek pipi beda nih kukunya, ngapain ya? Kuku ribet-ribet, gak usah naik A. Kalau gua mah pakainya kukunya dipotong aja bersih, tapi bilang-bilang. Terus gini, apa lagi? Contohnya, misalnya di sini dia ngomong gini, kalau cewek lain mah gak mau nongkrong di warteg. Gua mah mau nongkrong di warteg, tapi bilang-bilang. Aku mah apa itu? Terus dia gayanya berdiri gitu, atau dia gayanya nongkrong, tapi dia cuma bisa main sama cowok. Cuma bisa main sama cowok, tapi padahal bukan berarti dia di lingkungannya kebanyakan cowoknya. Cuma dia pengen nunjukin ke temen-temen, oh gak cocok main sama cewek. Tapi bilang-bilang dibilang. Nah ini lama-lama ini adalah perbuatan yang fake ya, kebanyakan. Kecuali kalau memang realitanya dia bisa melakukan hal tersebut, itu aman. Cuma mungkin dia melakukan kegiatan ini dengan fake situation. Ini baru contoh dari background dan background si cewek ini. Kalau cowok itu sih gini, ada lawan yang ngomong, aku mah apa tuh cuma bisa bawa Vespa. Aku mah apa tuh gitu ya, ada quote of the day-nya, ada quote of the day-nya. Terus kadang-kadang ngomongin dan musuh ya. Tapi yang itu story kan sambalnya di story. Kalau enggak satu ya cerita geografin, ada cerita sedihnya. Satu ya. Nah ini contoh dari sebuah mapping. Jadi kita mau breakdown kata menjadi beberapa kasus. Cuma perlu kita ketahui di dalam dunia desain, di dalam dunia komersil. Ini kan contoh lucu-lucuannya aja ya. Contohnya cewek kompetitif habis. Nah nanti kalau kita ngomongin secara brand, kita ngomongin brand misalnya nih, kita ambil visualnya itu merek. Ini kan hal yang salah. Banyak mahasiswa yang sering tukar bahwa branding itu kayak visualnya adalah merek.
Padahal merek itu bisa didapetin ketika kita sudah breakdown sebuah key visual. Atau merek itu kadang-kadang udah ada, tapi kasusnya bisa breakdown dari mind mapping. Maksudnya gimana Bu? Contoh ya, ini kita pakai cara yang salah dulu ya. Ada dandan di sini. Ada dandan lagi di sini. Ada dandan lagi di sini. Nah, dandan ini ada 3. Dandan ini ada 3. Terus kita ngomong dandan yang versi pertama. Ini adalah make up. Ada lipstick, ada bedak, ada store, ada parfum. Benar nggak? Benar kan? Ini benar kan? Terus ini nanti bisa di-breakdown lagi, ya, ini bisa di-breakdown. Terus yang ini, kalau kita ngomongin dandan lagi, ini kita breakdown. Ini ada alien, ini ada hantu, ini ada okaru, ini ada ayase, yang ibu-ibu ya, pasti tahu ya. Dan ada anime, ini anime. Tapi sama-sama dandan. Jadi kalau kita tengah-tengah, kalau kita di visualnya merah ya. Terus ada lagi ini dandan yang terakhir. Ini bisa penghapus. Ini bisa penggaris. Ini bisa buku tulis dan lain-lain. Ternyata ini toko dandan alat tulis, ya. Jadi kalau kita nama mereknya yang jadi visual, ini adalah kesalahan berpikir, ya. Kesalahan berpikir. Ini adalah contoh yang salah. Terus yang benar gimana cara bikin mind mapping atau cara menciptakan sebuah visual yang paling tepat? Nah, kita hapus lagi. Ini kan contoh yang salah ya. Kebanyakan kemarin terakhir ya, sampai ada TA yang key visual itu mereknya. Nah, itu sebenarnya kesalahan berpikir. Kita nggak bisa memberikan sebuah teori, ya, apalagi sebuah brand dengan brand yang ada di tengahnya. Point of interest itu brand juga. Nah, sekarang kita mau ciptain brand yang benar. Kita mau ciptain brand yang benar dari sebuah mind mapping. Berarti kita berpikir dulu visual yang paling tepat dari brand itu apa. Contoh, kita ngomongin ini kopi kekinian. Ini belum masuk merek. Ini yang namanya visual. Contoh visual. Terus kopi kekinian ini kita bisa breakdown jadi kopi dengan packaging. Kopi yang diupdate dengan tagline. Terus nanti tagline-nya keluar, misalnya kopi nggak bikin tembung, gitu. Misalnya kopi nggak bikin tembung, gitu. Nah, bisa ya di tagline-tagline itu. Atau bisa berupa kopi saset juga. Atau nanti dia ada varian, ternyata ada varian permennya. Terus misalnya baristanya juga anak muda. Terus di dalam packaging itu ada toppingannya. Nah, mungkin bisa jadi kayak gitu, istilah toppingnya. Setelah kita nemuin item-itemnya, baru kita ketemu brandnya. Oh, brand ini paling cocok sama kopinya, misalnya kopi Pargoy, ada kopi Pargoy, nama lucu ya. Hashtag kopi Pargoy, nama lucu. Karena kan kita ngomongin kekinian, gitu ya. Berarti yang jadi visual ini bukan brand. Brandnya itu ada di atas. Ya, brandnya itu bukan visual. Yang paling parah sampai kafe itu naruh gambar kopinya di tengah-tengah. Terus dia dikasih cabang-cabang. Jadi itu kesalahan berpikir part 2. Yang benar yang ada di tengah ini adalah visual.
Sampai sini udah cukup paham bahwa ini adalah pemahaman visual? Cukup paham ya? Ini masih tahap awal karena nanti kita ada klien kreatif dan lain-lain di dalam proses kreatif. Kita harus pahami dulu cara membreakdown sebuah brand, cara membreakdown sebuah project. Sampai sini ada yang mau ditanya? Aman nggak? Atau tambah puyeng? Atau sebelum dicoba kayaknya masih ini ya, masih sebelum diekspor masih belum ini ya. Nah sekarang kita coba bikin magnetic alir-alir produk kayak gini. Kalian harus tentuin produk, nama, jenis yang merepresentasikan salah satu kata kunci dari apa ya? Jadi kita tentuin bareng-bareng dari Jakarta. Ya, coba kalian tentuin kopi, bukan kopi, apa aja ya, brand yang mengidentitaskan sebuah kota di Jakarta. Lalu kalian boleh bikin bagan-bagannya di dalam alat tulis yang ada di bawah untuk kita praktikulkan dan dituliskan. Nanti habis itu kita review satu-satu. Yang ini salahnya di mana, yang ini benarnya di mana, yang ini kenapa bisa disebut visual, ini brandnya harusnya ditaruh di mana. Karena banyak banget yang masih salah ya. Contoh kesalahan harus diingat bahwa yang di tengah ini adalah visual, bukannya brand, gambar, apalagi logo. Jadi ini salah ya. Jangan sampai yang di tengah-tengah dari cabangan bagan kita itu antara tiga ini. Jadi kalian harus mikirin visual apa yang kira-kira contoh sebuah merek atau brand yang identitaskan di Jakarta. Jadi silakan dikerjakan. Ada pertanyaan?